Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel saya, channel Pak Pol Bagi Tips. Channel membahas tentang kepolisian dan tentunya hal-hal yang saya suka. Untuk kalian yang sedang mencari info tentang Tamtama, sampai saat ini saya belum mendapatkan info terbaru yang bisa saya bagikan buat kalian. Info masih sama dengan video sebelumnya. Hey, what's up everybody? Saya mau mengucapkan terima kasih nih buat kalian yang telah subscribe channel saya. Saya doakan semoga kalian lulus menjadi anggota kepolisian dan bisa bergabung bersama kami di Kepolisian Negara Republik Indonesia. Amin. BTW, anyway, Busway, udah siapkah kalian untuk mengikuti tes akademik? Apakah kalian sudah siap dengan materi-materi yang telah kalian pelajari, baik secara otodidak yang mengandalkan kemampuan otak kalian, yang secara nilai akademik semasa di bangku pendidikan di atas rata-rata, atau belajar melalui les dan bimbel di luar sana, atau belajar dengan membeli buku-buku yang tersedia di toko-toko buku terdekat yang memuat tanya jawab tentang tes-tes terdahulu atau tes-tes ujian nasional ketika ujian nasional masih ada, atau kalian belajar dengan melihat YouTube dan kemudian mengembangkan sendiri sistem belajar kalian sendiri. Atau bagaimana dengan kalian-kalian yang tidak belajar sama sekali, bermodal nekat dan gas aja sampai habis? Ya tentunya semua ada kans masing-masing lah. Semua punya kemungkinan lulus. Keberuntungan tidak memilih siapapun yang dia hinggapi. Saya tidak bisa menjudge kalian, karena yang berhak menjudge kalian hanyalah Tuhan dan hakim yang sebagai perwakilan Tuhan di muka bumi untuk menaruh vonis buat kalian. Jadi hakim itu kalau tidak amanah, dosanya bakalan berlipat-lipat loh. Sesuai judul, kenapa saya mengatakan seorang sarjana mempunyai peluang besar untuk bisa melewati tes akademik dengan cemerlang atau di atas nilai rata-rata tahun ini. Mari kita analisis baik-baik. Untuk seorang sarjana dan lulusan SMU yang bersaing di Bintara PTU dan Bintara Brimob, di saat tes akademik sebenarnya peluangnya sama saja. Karena di tes akademik tidak ada item ujian mengenai jurusan kalian semasa sekolah ataupun semasa kuliah. Tidak ada ujian yang secara spesifik mengenai konsentrasi mata kuliah apapun di tes akademik. Yang ada hanyalah mengenai pengetahuan umum yang paling banyak didominasi oleh peraturan-peraturan yang berlaku di Kepolisian dan Negara Republik Indonesia. Kemudian wawasan kebangsaan, yaitu pertanyaan tentang ideologi negara yang harus kalian terapkan dalam kehidupan kalian masing-masing. Dan juga seputar kejadian aktual yang terjadi di negara kita, ditambah dengan pelajaran favorit kalian, yaitu bahasa Inggris dan matematika. Tentunya, kalian baik sarjana ataupun lulusan SMU pasti sudah mempelajarinya. Hanya saja, sesuai dengan judul nih, tentunya yang lulusan sarjana lebih diuntungkan dengan lamanya kalian berada di bangku pendidikan. Mulai dari sekolah dasar sampai dengan mengenyam bangku kuliah. Tentunya diuntungkan dengan pelajaran-pelajaran dan pengetahuan yang diberikan yang lebih banyak daripada lulusan SMA. Secara teknis, kalian memang diuntungkan dari hal tersebut di atas dibanding yang lulusan sekolah menengah atas. Kecuali etika dan moral, ya saya nggak menjamin ya. Karena ada juga yang lulusan sarjana tidak mampu menampilkan etika yang baik, berbanding terbalik dengan gelar yang dia sandang. Tapi kalau soal itu sih sama saja ya. Mau dia background pendidikannya apa, kalau jatuhnya nggak punya etika dan moral sih, ya bakalan seumur hidup ya kayak gitu. Kecuali dia mau rubah sendiri. Lanjut lagi, kenapa saya katakan lulusan sarjana akan lebih berpeluang untuk bisa melewati ujian akademik dengan baik. Kalian yang lulusan sarjana yang ikut seleksi tahun ini dan tahun depan bisa dipastikan adalah lulusan SMA sebelum tahun 2019 sampai dengan tahun 2019. Yang di saat itu sekolahnya tidak mengalami gangguan akibat pandemik ya, yang mengharuskan kalian belajar via Zoom. Tentunya tidak terlalu efektif dibanding dengan tatap muka. Tentunya pengetahuan yang kalian dapatkan lebih baik dong ya. Tapi bagaimana jika semasa sekolahnya kalian hanya main-main saja dan mengerjain guru kalian dan bisa lulus hanya keberuntungan aja di saat ujian nasional? Ya, kalian bisa ukur sendirilah kemampuan kalian ya. Karena kebiasaan jelek itu akan kebal terus dan akan mempengaruhi cara berpikir kalian dan juga mempengaruhi kebiasaan untuk menambah pengetahuan dan ilmu kalian. Kecuali kalian sudah rubah semua itu di saat kuliah atau di saat sudah mulai dewasa ya. Kalian yang sarjana ini harus bisa menjadi pembeda di antara para casis, baik pengetahuan, akhlak, dan moral kalian. Terutama nih buat kalian-kalian yang suka demo sewaktu kuliah. Ayolah, jangan sampai idealisme kalian hanya cuma di mulut saja dan tidak dibuktikan dengan perkataan dan perbuatan kalian. Dulu semasa demo kalian selalu bilang, oh ini rakyat, ini kepentingan rakyat, kepentingan masyarakat. Tapi di saat kalian lulus, kalian lupa semua itu ya. Oke lanjut, saya mempunyai letting Bintara yang lulusan sarjana. Rata-rata mereka berbeda dengan letting yang lain ya. Maksud saya sikap dan cara mereka berbicara. Rata-rata di sini bukan semuanya ya. Bahkan ada letting saya yang sarjana yang sekarang ini harus saya panggil komandan.
karena sudah menjadi perwira, bahkan kami satu bidang atau satu satker. Secara pendidikan umum sudah berbeda, di mana lagi dia sudah melewati pendidikan pembentukan perwira, tentunya akan menjadi pembeda di antara letting pendidikan pembentukan bintara dulu ya. Nah, kesimpulannya, kenapa saya katakan lulusan sarjana lebih berpeluang untuk bisa melewati tes akademik dengan baik? Karena waktu dia mengenyam pendidikan lebih lama dibanding lulusan SMA. Secara teori, lulusan sarjana lebih banyak membaca dibandingkan lulusan SMU karena harus menyerahkan tugas kuliah di tiap pertemuan. Secara teori, lulusan sarjana yang ikut tahun ini dan tahun depan semasa sekolah di sekolah menengah atas tentu tidak terganggu akibat pandemi yang memaksa untuk belajar online. Secara teori, kepercayaan diri kalian sedang berlipat-lipat ganda karena telah sampai di tes akademik. Berarti kalian telah melewati tes kesehatan tahap 1 yang selalu menjadi momok kalian yang sarjana, baik kesehatan mata dan juga yang lain-lain ya. Mungkin semasa kuliah dia ngekos banyak makan micin, banyak makan mie instan, maka tentunya berpengaruh pada kesehatannya. Namun teori-teori di atas akan tidak berguna jika kalian tidak mampu memaksimalkan keunggulan-keunggulan kalian. Mungkin karena faktor kebiasaan yang maunya serba disediakan ya. Nah, demikian dulu video saya kali ini. Semoga bisa menambah semangat kalian untuk dalam bersaing di tes akademik. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih buat kalian yang telah mensubscribe channel saya. Saya doakan semoga kalian lulus dan menjadi anggota kepolisian dan bisa bergabung bersama kami. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.